Pemain keturunan Maluku berharap secepat mungkin bela timnas Indonesia. Apesnya Nathan Joaon sudah degradasi ke tim U21, dibekuk Akademi Klub Kasta Ketiga. Publik mulai takut coach Nova Arianto. Dipecat senasib Shin Tae-yong, timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17, jurnalis Cina iri. Resmi, Shin Tae-yong dan Park Hang-seo ditunjuk jadi wakil presiden PSSI-nya Korea Selatan. Kiper Indonesia bikin asis di Liga Kosovo, umpannya spektakuler. Publik mulai takut coach Nova Arianto. Dipecat senasib Shin Tae-yong, kenapa? Nama Nova Arianto tengah dielu-elukan oleh pecinta sepak bola. Tanah air pasca sukses membawa Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025. Berkat keberhasilan ini, pelatih berusia 45 tahun itu sah menjadi pelatih Indonesia pertama yang membawa timnas Indonesia, entah kelompok umur atau senior, lolos ke Piala Dunia lewat kualifikasi. Hanya saja, kesuksesan Nova Arianto ini dibarengi dengan ketakutan dari publik tanah air jika dirinya nanti bernasib sama dengan Shin Tae-yong. Kenapa? Masih segar dalam ingatan, PSSI melakukan gebrakan yang membuat banyak pihak terkejut kala memutuskan memecat Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Pemecatan itu dilakukan tepat di awal tahun 2025 ini. Saat itu, pemecatan diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui konferensi pers. Muncul ketakutan dari publik jika PSSI nantinya memutuskan untuk menggantikan Nova Arianto dengan pelatih lainnya yang punya nama besar karena tampil di ajang bergengsi seperti Piala Dunia U17 2025. Terlepas dari hal tersebut, PSSI belum menunjukkan tanda-tanda akan melakukan perombakan di tubuh kepelatihan timnas Indonesia U17. Apalagi baru-baru ini Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI memuji dan berterima kasih kepada Nova Arianto atas keberhasilannya membawa Garuda Muda ke panggung Piala Dunia U17. 2025, Nova Arianto mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola nasional sebagai pelatih yang berhasil membawa timnas Indonesia U19 lolos ke Piala Dunia U19 2025. Keberhasilan ini menjadi bukti kerja keras dan strategi matang yang disiapkan dalam jangka panjang oleh mantan bek tangguh tersebut. Pemain keturunan Maluku berharap secepat mungkin bela timnas Indonesia. Delano van der Heijden dikabarkan sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Ternyata pemain 20 tahun tersebut punya keturunan Indonesia, tepatnya Maluku. Sudah banyak rumor yang menyebutkan bahwa Delano van der Heijden akan diproses naturalisasi. Akan tetapi, sejauh ini rencana tersebut urung menjadi kenyataan. Nah, dari kabar terbaru kembali mencuat bahwa Delano van der Heijden sudah tak sabar untuk bermain di tim Merah Putih. Kabar tersebut diunggah oleh akun Instagram @blood.indonesi.id. Dalam postingan terbarunya, mereka mengunggah potret Delano van der Heijden yang menyebut ia sudah tak sabar bermain untuk timnas Indonesia. Saya berharap secepat mungkin karena saya memang ingin membela Indonesia, ucap Delano van der Heijden keluar. Postingan tersebut juga diunggah ulang Delano van der Heijden via Instagram Stories pribadinya. Menarik dinantikan apakah Delano van der Heijden bakal segera dikontak PSSI untuk memperkuat skuad Garuda atau tidak. Delano van der Heijden adalah pemain sepak bola keturunan Indonesia yang lahir di Belanda pada 29 September 2004. PSSI akan berikan kuota 8% tiket untuk supporter Cina yang away day ke SUGBK, tapi ada deadline-nya. Cina akan menantang timnas Indonesia dalam matchday ke-9 grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Seris SUGBK, Jakarta Pusat,
pada 5 Juni 2025. PSSI lewat PT Garuda Sepak Bola Indonesia, JSI, telah memberitahu Federasi Sepak Bola Cina, CFA, terkait jatah tiket untuk pendukung tamu. Ya, kami sudah komunikasi ke pihak Cina, ke federasi mereka, tentu ada deadline-nya, ujar Direktur Utama PT GSI Marsal Masita. PSSI bakal memberikan batas waktu kepada CFA untuk mengambil alokasi tiket itu kepada pendukung Cina, namun belum menentukan tanggalnya. Tapi sekarang masih lama. Biasanya kami kasih waktu untuk konfirmasi apakah mereka akan ambil atau tidak, ucap Marsal. Kalau tidak, kami akan menggunakan tiket itu untuk supporter Timnas Indonesia, ucap Marsal. Kuota 8% tiket itu diambil dari total tiket yang dijual PSSI untuk partai Timnas Indonesia kontra Cina, bukan kapasitas SUGBK. Marsal memperkirakan bahwa 8% itu bakal terkonversi menjadi 3.000 tiket. Bahwa 8% dari tiket yang dijual. Aturan dari AFC begitu, jadi sekitar 3.000 tiket, kata Marsal. Apesnya Nathan Joaon sudah degradasi ke tim U21, dibekuk Akademi Klub Kasta Ketiga. Bek berusia 23 tahun itu harus merasakan kekalahan saat tampil bagi Swansea City U21 melawan Wigan Athletic U21 di ajang Professional Development League. Di laga tersebut, Nathan Joaon tampil sebagai starter. Sayangnya, ia dan timnya harus menelan kekalahan 1-3 dari Wigan U21. Kekalahan ini terasa memalukan bagi Swansea City U21. Pasalnya, lawannya itu berstatus tim Akademi Klub Kasta Ketiga atau League One. Bahkan kekalahan ini kian terasa memalukan, sebab Wigan U21 yang berada di zona utara Professional Development League berada di peringkat 3 terbawah. Di samping itu, hasil ini juga menjadi aib bagi Nathan. Pasalnya, ia tampil sebagai pemain senior di Swansea City U21, mengingat usianya sudah 23 tahun. Di musim 2024-2025 ini, Nathan yang dimaksudkan menjadi bagian tim utama Swansea City tercatat hanya tampil 3 kali di berbagai ajang dengan mencatatkan 127 menit bertanding. Terakhir kali Nathan Joaon masuk ke skuad utama Swansea City terjadi pada 1 Februari 2025 lalu saat menghadapi Coventry City. Di laga tersebut, Nathan hanya menjadi penghangat bangku cadangan The Swans dan tak diturunkan sama sekali oleh pelatihnya. Bahkan saat Swansea City memecat pelatihnya, Luke Williams, Nathan tetap tak dilirik oleh pelatih baru, yakni Alan Sheehan. Malahan Nathan tak lagi dilirik masuk skuad dan dibiarkan bermain bersama tim U21 yang berkiprah di Professional Development League 2024-2025. Kondisi ini membuat masa depan Nathan menjadi abu-abu di Swansea City, kendati dirinya masih terikat kontrak hingga 2026 mendatang. Ada kemungkinan Nathan akan dilepas oleh Swansea City, entah itu dengan status pinjaman atau secara permanen pada akhir musim 2024-2025 ini. Apsnya, kondisi Nathan di Swansea City ini membuat dirinya berpotensi kehilangan tempat di Timnas Indonesia arahan Patrick Kluivert. Kiper Indonesia bikin assist di Liga Kosovo, umpannya spektakuler. Cyrus Margono merupakan kiper keturunan yang sudah berstatus WNI. Ia kini berkarir di Liga Kosovo. Dalam laga terbaru KF Dukakjini, kiper yang lahir di Amerika Serikat tersebut tampil penuh dalam 90 menit. Cyrus Margono berhasil membantu klubnya, KF Dukakjini meraih kemenangan dengan skor 3-1 lawan Lapi. Performa pemain yang sudah jadi WNI ini terbilang bagus dalam laga tersebut dengan membukukan 3 penyelamatan. Bukan hanya save saja yang dilakukan, Cyrus Margono juga membuat assist karena umpan jarak jauhnya bisa dimanfaatkan menjadi gol. Momen itu terjadi jelang pertandingan melawan Lapi berakhir, tepatnya menit 90. Cyrus Margono dengan cerdik memberikan umpan jauh dari kotak penalti ketika melihat rekannya memiliki ruang kosong. Umpannya tersebut berhasil menembus jantung pertahanan lawan. Rekannya kemudian dengan sigap mengejar bola ke pertahanan yang kosong.
Kiper lawan juga sempat maju untuk mengintersep bola, tapi rekan Sirus Margono berhasil memenangkan duel. Dengan mudah, rekan Sirus Margono di KF Dukak Jini menjebolkan bola ke gawang yang sudah kosong, maka dari itu, nama Sirus Margono pun tercatat sebagai pemberi assist. Sementara itu, Sirus Margono sudah mendapatkan status WNI dengan bantuan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan Kendati begitu, pemain 23 tahun tersebut belum mendapatkan kesempatan untuk dipanggil ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17, jurnalis Cina iri. Sebuah sentilan pedas namun jujur datang dari jurnalis olahraga Cina usai lihat penampilan gemilang Timnas Indonesia U17 dan Vietnam U17 di Piala Asia U17 2025. Sang jurnalis tak bisa menyembunyikan rasa iri sekaligus kekecewaannya terhadap nasib timnya yang justru tersingkir lebih awal. Apakah penggemar Cina iri? Indonesia lolos ke Piala Dunia 2 kali berturut-turut, sementara Vietnam secara mengejutkan bertemu Australia dan Jepang. Demikian bunyi judul komentar yang dimuat di situs web New QQ. Jurnalis olahraga Guangdong dari New QQ memberikan pujian setinggi langit atas penampilan solid Vietnam U17. Ia menyebut raihan 1 poin saat menahan imbang raksasa Asia, Jepang, sebagai pencapaian yang pantas atas kegigihan seluruh tim. Setelah tampil impresif dengan hasil imbang melawan Australia, tim U17 Vietnam bermain tangguh melawan lawan yang sangat kuat, Jepang. Meski sempat tertinggal di awal, para pemain Vietnam tetap bertahan dalam menerapkan taktik yang diberikan oleh staf pelatih. Alhasil, pada menit ke-90, Tran Gia Bao yang menerima umpan panjang dari rekan setimnya melesat maju dengan kecepatan tinggi hingga memaksa kiper Jepang melakukan pelanggaran. Pada jarak 11 meter, Gia Bao dengan mudah mengeksekusi tembakan dan berhasil mengubah kedudukan menjadi 1-1. Dengan 2 laga tak terkalahkan, U17 Vietnam punya harapan besar meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025, tulis sang jurnalis dengan nada kagum. Guangdong juga tak ketinggalan memberikan apresiasi atas penampilan luar biasa Timnas Indonesia U17. Kemenangan telak 4-1 atas Yaman setelah sebelumnya menaklukkan Korea Selatan dinilai sebagai bukti kebangkitan sepak bola usia muda di tanah air. Indonesia terus tampil sangat baik di turnamen Asia. Setelah mengalahkan Korea Selatan, mereka tampil gemilang dalam pertandingan melawan Yaman, mengalahkan lawan-lawannya dengan skor telak 4-1. Kemenangan ini membantu Indonesia melaju ke Piala Dunia dan ini adalah kali kedua berturut-turut mereka berpartisipasi di arena bermain terbesar di dunia ini, pujinya. Di akhir komentarnya, Guangdong secara blak-blakan mengungkapkan rasa iri banyak penggemar Cina melihat perkembangan pesat sepak bola usia muda Vietnam dan Indonesia. Dulu kita sering menganggap tim sepak bola Indonesia dan Vietnam cukup lemah di Asia. Namun, mereka telah bangkit dengan sangat kuat. Sebaliknya, U17 Cina tersingkir lebih awal dan kehilangan tiket Piala Dunia. Melihat U17 Vietnam dan Indonesia, penggemar Cina akan iri, tulisnya dengan nada getir. Resmi, Shin Tae-yong dan Park Hang-seo ditunjuk jadi wakil presiden PSSI-nya Korea Selatan. Federasi Sepak Bola Korea Selatan resmi menunjuk Shin Tae-yong dan Park Hang-seo sebagai wakil presiden KFA. Itu berarti mantan pelatih Timnas Indonesia dan Vietnam tersebut akan saling bekerja sama untuk memajukan sepak bola Korea Selatan. Kabar mengenai resminya STW dan Park Hang-seo diketahui dari media Korea Selatan SBS News. KFA secara resmi sudah mengumumkan pembentukan Komite Eksekutif ke-55 yang menyertakan kedua sosok tersebut ke publik. Dalam pembentukan Komite Eksekutif ke-55, KFA memilih pelatih senior seperti Shin Tae-yong dan Park Hang-seo menduduki jabatan sebagai wakil presiden. Itu berarti mereka akan bekerja sama untuk mendukung Timnas Korea Selatan. Kami telah menyelesaikan pembentukan Komite Eksekutif ke-55. Komite ini terdiri dari 27 orang, termasuk wakil ketua, ketua divisi, dan anggota dewan.
Kami telah beralih kembali ke sistem dengan direktur eksekutif yang berasal dari lapangan sepak bola, tulis SBS, untuk mendukung tim nasional dan mempromosikan pekerjaan yang sama secara eksternal. Mantan pelatih tim nasional Vietnam Park Hang-seo dan mantan pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong juga menduduki jabatan wakil presiden, tambah media itu. Bisa dikatakan, Shin Tae-yong dan Park Hang-seo ditunjuk usai menganggur alias sedang tak melatih tim manapun. Shin Tae-yong sudah tidak menjadi pelatih timnas Indonesia karena dipecat sejak awal Januari 2025. STW diberhentikan ketika timnas Indonesia tengah berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak pemecatan, STY memang belum berlabuh ke timnas dan klub manapun. Jadi, Shin Tae-yong kini mendapatkan tugas membawa Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Korea Selatan berada di puncak klasemen grup B babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 16 poin. Poin itu dari 4 kali menang dan 4 hasil imbang. Dalam laga terdekat, Korea Selatan akan melawan Irak pada 5 Juni. Setelah itu, mereka akan melawan Kuwait pada 10 Juni. Super ketat. Ternyata begini peraturan Coach Nova. Untuk para pemain timnas, perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia U19 2025 ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Di balik sukses, mereka menaklukkan Yaman dengan skor telak 4-1 dan memastikan diri sebagai juara grup C kualifikasi Piala Asia U17, ada peran besar dari tangan dingin sang pelatih, Nova Arianto. Tak hanya fokus pada taktik dan strategi, Nova Arianto juga dikenal sebagai pelatih yang sangat disiplin dan memiliki sederet peraturan ketat untuk para pemainnya, terutama terkait penggunaan media sosial selama persiapan menuju Piala Asia U19. Nova Arianto tidak main-main dalam membentuk karakter para punggawa Garuda Muda. Salah satu aturan yang paling ketat dan menjadi perhatian banyak pihak adalah larangan keras bagi para pemain untuk bermain sosial media selama masa latihan intensif bersama tim. Yang pasti saat ini pemain saya sarankan tidak melihat media sosial ya, karena saya tahu secara ekspektasi masyarakat sangat besar, ungkap Nova Arianto. Nova menyadari bahwa tekanan publik dan ekspektasi tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap timnas U17 bisa saja mempengaruhi fokus dan mental para pemain muda. Oleh karena itu, aturan pembatasan penggunaan media sosial ini dibuat bukan tanpa alasan. Pemain hanya boleh main HP dan sosial media itu pada saat libur latihan bersama tim. Kalau tidak ada libur, mereka kedapatan main HP, pemain akan didenda, tegasnya. Menariknya, aturan ketat ini bukan hanya diterapkan saat persiapan terakhir menjelang laga, melainkan sudah mulai diberlakukan sejak pemusatan latihan di Bandung. Ya, mulai dari Bandung, aturan media sosial sudah saya berlakukan. Saya minta pemain tidak update di media sosial agar pemain bisa lebih fokus nanti di Piala Asia, tambah Nova. Nova ingin para pemain benar-benar fokus pada latihan, memperbaiki kekurangan, meningkatkan kekompakan tim, serta membangun mental juara di dalam diri mereka. Semua kerja keras, dedikasi, dan kepatuhan terhadap peraturan ketat dari Coach Nova Arianto akhirnya berbuah manis. Timnas Indonesia U17 sukses tampil luar biasa di fase grup Piala Asia U17 2025. Mereka tampil sebagai juara grup C dengan poin sempurna, yakni 6 poin hasil dari 2 kemenangan, termasuk saat menaklukkan Yaman dengan skor meyakinkan 4-1. Hasil itu sekaligus memastikan langkah mereka menuju Piala Dunia U17 2025. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa kerja keras dan kedisiplinan yang ditanamkan Coach Nova bukanlah hal sia-sia. Fokus, mental kuat, dan kekompakan yang dibangun tanpa gangguan media sosial ternyata mampu menjadi senjata ampuh bagi Garuda Muda untuk berbicara banyak di level internasional.
Ferry Paulus pastikan Liga 1 musim depan dimulai Agustus 2025, libur saat SEA Games 2025 demi dukung Timnas Indonesia U23. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus telah memberikan kepastian terkait kompetisi yang akan datang. Liga 1 2025-2026 akan dimulai pada Agustus 2025. Lebih lanjut, Ferry menyatakan Liga 1 musim depan bakal diliburkan saat Asia Games 2025. Ini untuk mendukung Timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenberg. Selain Liga 1, sepak bola Liga 2 juga telah mendapatkan gambaran. Kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia itu bakal diselenggarakan pada akhir Agustus 2025. Kami sudah membuat program bersama PSSI untuk 5 tahun ke depan. Bayangan sudah ada, ujar Ferry kepada wartawan. SEA Games 2025 bakal berlangsung pada 3-20 Desember 2025. Timnas Indonesia U23 merupakan juara bertahan saat meraih medali emas pada 2023 di Kamboja. Liga 1 akan dimulai pada Agustus 2025, Liga 2 pada akhir Agustus 2025, dan tetap berakhir pada Mei 2026, kata Ferry. Kami mengosongkan SEA Games 2025 dengan manajemen pelatih yang baru, Coach Patrick Kluivert dan kawan-kawan termasuk Gerald Vandenberg. Lanjutnya, Ferry mengaku telah berkomunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dan Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg. Mereka membahas jadwal Liga 1 musim depan. Ini untuk sinkronisasi jadwal Timnas Indonesia U23, dan SEA Games 2025, tutur Ferry. SEA Games 2025 akan diadakan pada Desember 2025 dan kompetisi bakal off sampai SEA Games selesai imbuhnya. Siapkan friendly match, PSSI setting laga debut untuk Gerald Vandenberg bersama Timnas U23 lawan Belanda. Setelah menyaksikan debut Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia Senior, kini pecinta sepak bola tanah air mulai menunggu giliran pelatih anyar Timnas U23, Gerald Vandenberg, untuk pimpin skuad Garuda Muda dalam pertandingan resmi pertamanya. Seperti diketahui, Patrick Kluivert telah menjalani debutnya sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia saat menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia beberapa waktu lalu. Kini, perhatian mulai tertuju kepada Gerald Vandenberg yang kemudian dipercaya untuk menukangi Timnas Indonesia U23. Gerald Vandenberg sendiri merupakan mantan pemain Timnas Belanda yang punya segudang pengalaman baik di level klub maupun internasional. Ia resmi diumumkan sebagai pelatih baru Timnas U23 Indonesia beberapa waktu lalu dan dijadwalkan akan menjalani debutnya dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2025. Meski demikian, hingga saat ini masih belum ada informasi resmi dari PSSI terkait kapan Timnas Indonesia U23 akan memulai pemusatan latihan TC di bawah arahan Vandenberg. Namun hal yang pasti, tim ini akan dipersiapkan untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U23 yang bakal digelar pada September 2025 mendatang. Menariknya, rencana uji coba internasional antara Timnas Indonesia U23 dan Jong Oranje juga mulai santer terdengar. Media Belanda, Voetbal Internasional, mengabarkan bahwa KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, dan PSSI sedang menjajaki kemungkinan untuk mempertemukan kedua tim dalam laga persahabatan. Jika benar terrealisasi, laga ini tentu akan menjadi ajang pembuktian pertama bagi Gerald Vandenberg dalam meramu taktik dan strategi Timnas Indonesia U23. Duel melawan Jong Oranje juga bisa menjadi tolak ukur sejauh mana perkembangan skuad Garuda Muda di bawah arahan pelatih asal Belanda tersebut. Di sisi lain, publik juga menantikan penampilan dari beberapa pemain naturalisasi U23 terbaru seperti Dion Marks dan Tim Geypens. Kehadiran dari salah satu sosok legenda Timnas Belanda seperti Gerald Vandenberg dan Patrick Kluivert pun mendorong publik sepak bola Indonesia untuk menaruh harapan yang tinggi. Para supporter terus mengharapkan dengan adanya revolusi sepak bola di Indonesia seperti sekarang,
timnas Indonesia mampu untuk bisa lebih bersinar di kancah internasional. Penonton jebolan masih berkeliaran di laga Timnas Indonesia versus Bahrain, evaluasi bakal dilakukan. Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia, JSI, perusahaan di bawah naungan PSSI, Marsal Masita mengakui masih banyak penonton jebolan di laga kontra Bahrain. Oleh sebab itu, saat laga yang akan datang bakal ada evaluasi buat meminimalisir kejadian serupa. Saat laga Timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Maret lalu, Garuda fans padati venue pertandingan. Hasil yang berakhir dengan kemenangan Timnas Indonesia 1-0 itu membuat supporter berpesta, tapi diakui Marsal masih banyak supporter tanpa tiket hadir ke Stadion GBK. Nah, hal inilah yang akan dicoba dikurangi PSSI. Pasti tetap ada, jumlahnya saja yang maintenance. Kita juga nggak bisa mengendalikan oknum yang mengadakan tiket, akan tetap ada, hanya jumlah yang kita radiuskan, kata Marsal. Lebih lanjut, Marsal menceritakan pihaknya kini terbantu dengan hadirnya Garuda ID. Dari sana diketahui beberapa kelakuan supporter yang bisa dibilang tidak terpuji seperti merokok. Kami juga bisa nemuin yang ngerokok di stadion, sudah ketemu, tapi saya serahkan kembali ke Bang Arya Sinulinga. Karena beliau adalah ketua komite supporter, silakan, yang pasti apa yang dilakukan supporter di stadion tertracking karena ada Garuda ID. Ucapnya, terdekat, Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dalam laga lanjutan grup C ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni mendatang. Fokus ke depan adalah masalah keamanan. Berkaca dari laga melawan Bahrain, PSSI ingin menjaga kenyamanan dan keamanan. Tapi yang saya catat adalah bahwa pengamanan kita terhadap tim tamu sangat baik, kita juga laporan ketum, Exco bahwa bisa dilihat kita jagain mereka. Ia menambahkan, tim tamu. Mereka senang sampai mereka pulang. Memang masih ada evaluasi, tapi yang paling kita fokus adalah keamanan dan kenyamanan, dan itu berjalan dengan baik. Pungkasnya. Punya darah Indonesia, gelandang Udinese tidak eligible untuk dinaturalisasi ini, alasannya. Jurgen Eklenkamp, gelandang asal Belanda yang saat ini membela klub Serie A Italia Udinese, ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Fakta ini sempat membuat publik sepak bola Indonesia heboh, apalagi Eklenkamp belum pernah bermain untuk timnas senior Belanda. Harapan pun muncul bahwa ia bisa dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Namun sayangnya, impian tersebut tak bisa jadi kenyataan. Keluarganya mengonfirmasi bahwa darah Indonesia yang dimiliki Jurgen berasal dari buyutnya. Dalam aturan FIFA, pemain hanya bisa memperkuat negara lain lewat jalur keturunan jika memiliki orang tua atau kakek nenek yang lahir di negara tersebut. Karena garis keturunan Jurgen sudah terlalu jauh, generasi keempat, ia tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan membela Indonesia secara resmi. Jurgen memulai karier profesionalnya bersama Ajax Amsterdam, klub top Eredivisie. Ia mencatat debut senior di Ajax pada 2018 dan tampil di sejumlah pertandingan Liga Champions. Gaya bermainnya cukup komplit, tangguh dalam bertahan, pintar membaca permainan dan mampu mencetak gol dari lini kedua. Pada 2021, ia bergabung dengan Hertha Berlin di Bundesliga Jerman sebelum pindah ke Royal Antwerp, Belgia, dan akhirnya direkrut Udinese pada Januari 2024. Sejauh ini, ia sudah beberapa kali tampil di Serie A dan menjadi bagian penting di lini tengah klub tersebut. Eklenkamp belum pernah bermain untuk timnas senior Belanda, tapi dia cukup aktif di level junior. Ia tercatat pernah membela Belanda U19, U20, dan U21. Namun, karena sudah bermain di kompetisi Eropa tingkat atas, namanya tetap diperhitungkan sebagai pemain potensial di masa depan. Sejak beberapa tahun terakhir, PSSI gencar mencari pemain diaspora atau keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri untuk memperkuat timnas.
Nama-nama seperti Sandy Walsh, Rafael Struijk, dan Jay Ijes berhasil dinaturalisasi karena memenuhi syarat. Sayangnya, Jurgen Eklenkamp harus dicoret dari daftar itu karena keturunan buyut tidak cukup menurut regulasi FIFA. Jurgen Eklenkamp adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang punya potensi besar dan pengalaman di Eropa. Sayangnya, meski punya darah Indonesia, ia tidak memenuhi syarat naturalisasi karena garis keturunannya terlalu jauh. Darah Indonesia mengalir. Sigert Baartmans bangga and siap dipanggil PSSI. Sigert Baartmans, pemain muda berbakat dari Belanda yang kini memperkuat Willem II Tilburg U19 dan U21, baru-baru ini menyatakan kebanggaannya atas darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Dirinya beberapa waktu lalu mencetak 2 gol bersama klubnya Willem U21 saat melawan Nake Breda U21. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan kecintaannya pada akar budaya Indonesia, terutama warisan dari sang nenek yang berasal dari Bandung. Saya sangat bangga dengan akar Indonesia saya. Ibu dan nenek saya sering memasak masakan khas Indonesia seperti nasi goreng dan rendang. Itu bagian dari identitas saya, ujar Sigert. Pemain berusia 19 tahun ini telah mencatatkan performa gemilang musim ini. Dalam 16 pertandingan untuk Willem II di 2 kelompok umur, ia berhasil mencetak 10 gol dan memberikan 4 assist. Ketajamannya di depan gawang dan kemampuannya menciptakan peluang telah menarik perhatian publik sepak bola, termasuk para pecinta bola di Indonesia. Terbuka untuk timnas Indonesia, tidak hanya bangga dengan darah Indonesia, Sigert juga mengisyaratkan kesiapannya untuk memperkuat timnas Indonesia jika PSSI menghubunginya. Namun, ia menegaskan perlunya memastikan kelengkapan dokumen sebagai langkah pertama. Ya, saya terbuka untuk komunikasi dengan federasi. Tetapi, saya harus memastikan bahwa dokumen-dokumen saya benar dan lengkap, terutama yang terkait dengan nenek saya. Jelas, Sigert. Langkah ini menunjukkan sikap profesionalnya dalam menghadapi peluang internasional. PSSI kini memiliki kesempatan untuk menjajaki potensi pemain yang bisa menjadi tambahan berharga untuk timnas. Talenta Eropa dengan sentuhan Nusantara, Sigert adalah contoh sempurna dari pemain diaspora yang memiliki potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda. Dengan pengalaman bermain di Belanda, salah satu negara dengan sistem pembinaan sepak bola terbaik, Sigert membawa kualitas teknik, visi permainan, dan mentalitas yang kuat. Selain itu, cerita kedekatannya dengan budaya Indonesia, seperti menikmati masakan khas Indonesia bersama keluarganya, membuat Sigert semakin menarik di mata para supporter. Peluang untuk masa depan bergabungnya Sigert ke timnas Indonesia tidak hanya akan menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga membawa manfaat besar bagi tim nasional. Pemain bertipe penyerang kreatif seperti Sigert adalah aset berharga, terutama dengan kemampuan mencetak gol dan memberikan assist di momen-momen krusial. Kini, bola ada di tangan PSSI untuk merangkul pemain berdarah Bandung ini. Dengan performanya yang mengesankan di Liga Belanda, Sigert Baartmans berpotensi menjadi pemain masa depan yang membawa Garuda terbang lebih tinggi.